ramai banget nih Kasil mengumumkan tentang penangguhan penahanan Nikita yang diterima tapi ternyata ditolak tuh gimana Kasil? Awal mulanya seperti apa? Oke. Saya meluruskan dulu ya bahwa penangguhan penahanan itu bukan ditolak. Kemarin dari Humas PN Jakarta Selatan mengatakan sedang dimusyawarahkan. Nah, di hari itu ketika saya mengumumkan A1 tentang penangguhan penahanan, memang sampai malam, sampai sekiranya jam 11 malam itu hari Kamis, Nikita juga sedang menunggu-nunggu. Ternyata hakimnya pulang karena capek ya. Sampai malam itu sampai jam setengah 11. Nah, di situ saya dapat informasi A1 ya, mengatakan bahwa surat permohonan penangguhannya diterima. Dan saya mendapatkan fotonya gitu, foto berupa surat penangguhan penahanan diterima. Nah, lantas A1 lagi, kita kan saya ini sekarang Miss A1 kan ya. A1 lagi bahwa ini tinggal menunggu karena hakimnya pulang. Karena mengingat bahwa penangguhan penahanan ini itu atas dasar majelis hakim yang sedang menyidangkan keputusannya dan juga jaksa yang menyidangkan serta penyidik yang kemarin sebagai penyidik kasus Nikita Mirzani. Jadi ada 3 tanda tangan atas penangguhan penahanan ini. Dan itu katanya sudah ditandatangani A1 dan bahkan saya punya 2 orang yang bisa saya percaya yang mengaminkan hal tersebut. Namun setelah saya cek SIP PN Jakarta Selatan ya, ternyata ada penambahan penahanan luar biasa. Ini yang saya kaget juga. Oh, berarti ada ada sesuatu yang tidak suka dengan Nikita. Karena saya percaya bahwa kasus Nikita ini penuh dengan rekayasa, penuh dengan kriminalisasi, dan penuh tukang sulap di dalamnya. Gitu. Dan penangguhan penahanan sebetulnya adalah hak asasi manusia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Apalagi nih kita punya 3 orang anak. Yang kecil baru aja jatuh sakit dan sedang tahap penyembuhan. Jadi kalau sampai tidak dikabulkan itu sepertinya semena-mena lah menurut saya. Dan ketika bicara A1 itu sebetulnya sudah goal, namun seperti ada yang menahan. Dan dibuktikan dengan adanya perpanjangan penahanan luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena ternyata yang menandatanganinya adalah Pengadilan Tinggi atas perkara di Pengadilan Negeri. Yang awalnya Nikita Mirzani seharusnya di tanggal 14 September 2025 ini sudah keluar. Mau selesai tidak selesai pemeriksaan di pengadilan, Nikita harus dibebaskan demi hukum. Sidang jalan terus, namun ternyata karena ada penambahan penahanan luar biasa yang ditandatangani oleh Pengadilan Tinggi atas perkara di PN, akhirnya ada perpanjangan 15 September hingga 14 Oktober 2025 terhadap Nikita Mirzani. Oke, kalau misalkan awalnya Kasil bilang ini sudah diterima gitu ya, sehingga banyak warganet yang berpikir kalau oke nih kita akan bebas dalam arti kata sidang tetap berlanjut tapi jadi tahanan kota mungkin gitu ya Kak. Nah kalau Kakak sendiri prosedurnya memang sebenarnya seperti apa sih yang benar? Maksudnya gini, kalau tadi kan Kakak bilang kayak ada dugaan indikasi gitu ya, apa ini tidak jadi terjadi gitu. Memang yang prosedur sebenarnya seperti apa sih? Ya, semua terdakwa dan tersangka berhak mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Kalau di tingkat penyidikan berarti kepada pihak kepolisian yang menangani perkara tersebut. Kalau di tingkat kejaksaan berarti kepada kejaksaan negeri di mana tempat perkara itu berlangsung. Dan kalau sudah di pengadilan berarti kepada majelis hakim. Dan dalam perkara Nikita Mirzani ini permohonan penangguhan penahanan ditujukan kepada majelis hakim yang nanti akan di-ACC oleh ketua pengadilan juga. Dan syarat itu sebenarnya tidak sulit untuk meminta penangguhan penahanan. Yang pertama, jangan pernah melarikan diri. Yang kedua, tidak melakukan tindak pidana lain. Yang ketiga, tidak menghilangkan barang bukti. Dan penangguhan penahanan ini memerlukan jaminan. Jaminan bisa berupa uang, bisa berupa orang. Nah, artinya orang ini tidak boleh orang
luar ya, bisa pengacaranya, bisa anak-anak kandungnya atau suaminya atau istrinya gitu. Nah, tapi keributan di luar sana adalah ketika penangguhan penahanan mana bisa diterima kalau sanksi hukumannya 20 tahun. Kan gitu. Sementara pasal yang diterapkan kepada Nikita Mirzani ini ada 3 undang-undang. Yang pertama adalah pasal 45 ayat 10, Jungto pasal 27B ayat 2 UU ITE, kemudian diataukan 369 KUHP dan pasal 3, 4 dan 5 UU TPPU. Kalau pasal 27B ayat 2 ini sanksi hukumannya paling tinggi 6 tahun. Kalau pasal 369 KUHP sanksi hukumannya paling tinggi 4 tahun. Kalau UU TPPU paling tinggi 20 tahun. Memang, namun mengingat ini masih bentuknya dakwaan, perlu dibuktikan di persidangan. Adanya pemeriksaan di persidangan, barulah kalau 27B terbukti, 369 terbukti atau salah satunya, UU TPPU itu tidak serta-merta juga berlaku. Karena apa? Untuk UU TPPU ini juga harus merujuk kepada syarat dan kondisi di pasal tersebut. Unsurnya masuk apa enggak? Unsur menghilangkan, unsur menyamarkan harta atau uang yang berasal dari tindak pidana. Kalau kita kaitkan dengan pasal yang disangkakan kepada Nikita di awal 27B ayat 2, kemudian 369 KUHP, ini masuk nggak ke dalam TPPU? Karena di TPPU ini ketika bilang menyamarkan, menghilangkan, di mananya? Perlu pembuktian secara uji material. Ya, kalau dalam perkara pidana yang paling penting adalah kebenaran material. Kita tahu semua bahwa ketika adanya business settlement, penyelesaian sengketa reputasi antara RG dengan Nikita Mirzani, itu ada kesepakatan yang orang bisnis pasti paham, itu disebutnya business settlement. Tolong dong jangan review jelek produk saya, kamu tolong review yang bagus-bagus, saya bayar deh. Business settlement namanya. Dan tolong jangan direview lagi, nanti nama saya jelek sebagai dokter. Itu artinya ada business settlement juga tentang reputasi. Di mana unsur pemerasannya? Setelah saya melakukan kajian dan penelitian, saya melihat di video lama di tahun 2024 ada seseorang akademisi yang juga praktisi mengatakan ini pemerasan. Tidak heran hingga hari ini orang menganggapnya ini pemerasan, karena pada saat Nikita ditangkap sebagai tersangka dan ditahan, pasalnya masih 368. Setelah tahap kedua diserahkannya tersangka berikut barang bukti, dirubahkan menjadi 369 KUHP. Inilah yang kemudian di masyarakat menjadi rancu, Nikita tetap disebutnya pemeras karena pasal yang disangkakan pemerasan. Kalau perbandingan antara 368 dan 369 ini kan jauh, namun alatnya sama, yaitu ancaman. Kalau pasal 368 ini ancaman dengan kekerasan. Sampai situ. Namun kalau 369 ancaman pencemaran nama baik atau membuka rahasia. Contoh, namanya si Budi. Budi, saya tahu loh perlakuan kamu sama istrimu, saya nanti kasih tahu semua orang. Itu bentuknya ancaman kan. Lantas dia bilang, saya kasih tahu kepada semua orang, saya siarkan di TikTok, di YouTube nanti ya, atau saya bilangin tetangga. Bentuknya ancaman. Belum terjadi, ya kan? Namun masyarakat kita keburu dicuci otaknya dengan pasal 368. Pemerasan katanya. 368 ancaman dengan kekerasan. Gak usah jauh-jauh logika hukum tentang kekerasan. Kekerasan verbal atau kekerasan badan kan. Kalau kekerasan verbal artinya nanti kubunuh kau. Nanti artinya ancamannya. Kubunuh kau perbuatannya. Kan ancaman kekerasan. Atau pokoknya kamu lewat mana. Jangan sampai kamu saya lihat, saya bacok kamu. Itu ancaman dengan kekerasan. Namun di 369 berbeda, yang sekarang pasal yang diterapkan oleh kepada Nikita.
369 ini ancaman pencemaran nama baik atau membuka rahasia. Pencemaran nama baik mana yang dilakukan oleh Nikita? Mengingat 17 halaman surat dakwaan, tidak ada tentang ancaman tersebut. Karena ketika review produk sudah terjadi. Ketika bicara reputasi dia sebagai dokter sudah terjadi. Ancaman itu sesuatu yang belum terjadi. Kemudian ketika bicara atau membuka rahasia, rahasia yang mana? Apakah ketika Mail punya struk pembelian dari e-commerce itu merupakan rahasia? Tidak. Tidak ada rahasia di dalamnya. Jadi saya melihatnya surat dakwaan ini itu absurd, halusinasi. Ilusi dari bentukan BAP. BAP dari siapa? BAP dari saksi korban. Ini BAP diambil oleh jaksa penuntut umum, diberikan yang memberikannya penyidik. Bentuknya BAP, lantas dirangkai menjadi dakwaan. Itu dakwaan tuh dari BAP. BAP siapa? Otomatis paling besar kontribusinya adalah BAP saksi korban. Reza Gladys mengatakan, Mail minta uang sama saya. Terusnya saya disuruh bayar. Saya menghubungi Mail, menghubungi Oki. Oke? Itu rangkaian 17 halaman surat dakwaan isinya percakapan. Ini bukan percakapan di warung kopi. Ini bukan percakapan di nasi padang. Ini bukan percakapan di teras rumah tetangga. Tapi percakapan dari sebuah handphone. Sebagai orang di luar pihak, saya intip SIPP PN Jakarta Selatan, pidana umum, kemudian cari perkara nomor 362 Nikita Mirzani, klik, terbukalah semuanya. Bahkan Melvina Devina itu tidak ada masuk di dalam daftar saksi jaksa penuntut umum, kok tiba-tiba hadir? Sungguh heran juga sih saya. Namun kita kembali ke barang bukti. Saya klik barang bukti, di situ tertera satu handphone iPhone 15 warna hitam, satu flash disk abu-abu merek Acer, satu flash disk robot warna hitam, satu akun WhatsApp, satu dokumen print out dari percakapan WhatsApp, satu bundel transaksi, satu bundel bukti transfer. Dan saya teliti lagi ketika saya klik SIPP PN Jakarta Selatan, tertera di pojok kiri bawah tulisannya barang bukti tidak pernah diberikan ke pengadilan. Tahu artinya tidak diberikan ke pengadilan? Artinya bahwa barang bukti itu tidak relevan dengan pasal yang didakwakan. Bahwa barang bukti itu mungkin saja hilang. Atau yang paling krusial sekali yang ada di pikiran saya, barang bukti itu tidak pernah disita dari pemilik sesungguhnya. Karena kalau kita melihat SIPP PN Jakarta Selatan, iPhone 15 tanpa nama. Namun nomor HP yang tertera di iPhone tersebut nomor RG. Nomor yang tertera di akun WhatsApp tersebut nomor RG. Bahkan email HP iPhone-nya nomor punya RG. Namun kemana barang-barang tersebut? Tidak pernah dihadirkan di muka pengadilan. Pasal 183 KUHP. Tidak boleh seorang hakim memutuskan seseorang bersalah jika tidak ada dua alat bukti cukup yang sah secara hukum. Alat bukti apa? 184 KUHP, keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selama ini berminggu-minggu kita dipertontonkan hanya dua alat bukti. Yang pertama saksi, kedua ahli. Kemudian suratnya mana? Surat itu bentuknya berarti transaksi dan bukti transfer kan. Kemudian petunjuk lainnya HP sebagai sumber suara yang katanya bercakap-cakap. HP sebagai sumber percakapan dari akun WhatsApp tidak pernah dihadirkan di muka sidang. Artinya hingga hari ini menurut saya jaksa penuntut umum gagal membuktikan bahwa Nikita bersalah karena dakwaannya otomatis gugur. Gitu. Ini yang dimaksud adalah bentuk fisik si handphonenya. Fisik. Oh ya, karena kalau WhatsApp ini dibuka ya, maksudnya chatnya dari beberapa persidangan sebelumnya ya. Betul. Tapi bentuk fisik yang Nikita bilang handphonenya disita itu yang belum kelihatan gitu. Betul. Ya hasilnya. Karena gini, kita ini dalam hukum pidana membuktikan pembuktian formil dan pembuktian material. Contoh begini,
Material itu bentuk fisik HP-nya, tolong diperlihatkan di muka sidang. Lantas, HP ini adalah sumber dari segala sumber yang dituangkan di dalam surat dakwaan sebanyak 17 lembar. Sumber dari segala sumber ini tidak pernah diperlihatkan di pengadilan. Ketika kemudian jaksa memperlihatkannya di muka pengadilan, tidak serta-merta kita harus bahagia dan girang ini. Karena ini memerlukan validasi formil. Apakah HP ini pernah disita? Tolong tunjukkan kepada kita surat perintah penyitaannya mana. Nomor berapa? Tunjukkan kepada kita berita acara sitanya mana. Nomor berapa? Lantas semua barang sitaan ya, itu wajib dibawa ke pengadilan untuk mendapatkan surat penetapan barang sita yang resmi dan sah. Itu formilnya. Lantas ada 5 bukti digital yang harus diteliti di laboratorium digital forensik. 1 HP, 2 flash disk, ya, kemudian akun WhatsApp, dan hasil printout WhatsApp. Ini semuanya tidak serta-merta bisa dibrek di depan kita, tapi wajib dibawa ke laboratorium digital forensik untuk menguji keasliannya, untuk menguji apakah betul HP tersebut sumber dari suara rekaman yang kemarin beredar di TikTok. Apakah sumber rekaman ini yang dituangkan di dalam flash disk abu-abu dan hitam tersebut. Hingga hari ini pun flash disk tidak pernah dikeluarkan, tidak pernah diperdengarkan di pengadilan. Kewajibannya harus diperdengarkan dong di pengadilan agar kita paham isinya sebenarnya apa. Apakah suara, apakah video, kita hingga hari ini belum tahu. Dan pasal 66 KUHP, kewajiban pembuktian ada di tangan jaksa penuntut umum, bukan di terdakwa, bukan di Nikita Mirzani, bukan di penasihat hukum atau pengacaranya Nikita Mirzani. Harus dari jaksa penuntut umum. Ini sangat saya sayangkan. Saya menghimbau kepada pihak Nikita Mirzani, mulai tanggal 11 nanti hari Kamis, tanyakan, tuntut jaksa penuntut umum untuk menghadirkan barang bukti fisik. 5 barang bukti fisik ini yaitu HP iPhone 15, 2 flash disk hitam dan abu-abu, akun WhatsApp, dan printout WhatsApp. Agar bisa diuji, agar bisa diteliti, agar hakim dengan keyakinannya bahwa ini alat bukti yang sah bisa dipertontonkan di muka sidang, dan itu sebuah kewajiban. Di beberapa waktu sidang lalu kan memang dikeluarkan bukti chat ya, maksudnya dibahas bukti chat gitu kan, Kasil. Ini dengan kata lain menduga kalau semua bukti chat yang dikeluarkan itu berasal dari handphone Reza Gladys semua, bukan dari handphone Niki yang sudah disita gitu, atau gimana? Ya, kalau udah di persidangan kita nggak boleh menduga lagi. Itu tempatnya memeriksa semua alat bukti, wajib di muka sidang. Wajib ada syarat formil, ada syarat material. Syarat formilnya ini kan barang sitaan berarti. Yang disita, yang kewajibannya dihadirkan di muka sidang. Kalau cuma sekedar print out WhatsApp dan juga tidak pernah diteliti ternyata oleh ahli bahasa atau oleh ahli IT atau diberikan kepada ahli pidana, ini apa? Jadi saksi ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, saya rasa nilai pembuktiannya 0. Karena ahli IT tidak pernah memeriksa barang bukti digital. Sama sekali tidak ada. Bahkan printout WA pun dia bilang tidak pernah pegang. Lantas untuk apa dihadirkan oleh jaksa penuntut umum? Gara-gara ahli IT inilah yang sudah diperiksa oleh pengadilan, Nikita hari ini ditahanan, di penjara. Lantas ada ahli bahasa. Ahli bahasa kewajibannya secara linguistik memahami bahasa yang kewajibannya diperdengarkan dong. Karena surat dakwaan ini berdasarkan katanya dari rekaman suara. Kenapa nggak diperdengarkan oleh ahli bahasa? Kenapa kemudian chat WhatsAppnya tidak diberikan oleh ahli bahasa? Karena kadang-kadang kalau bahasa gaulnya A1-nya bagusnya begini kan. Ini ada bahasa gaul, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak dan sebagainya. Kan harus diterjemahkan dalam bahasa linguistik. Dan sebagai ahli bahasa, dia harus mampu menerjemahkannya sebagai digital linguistik. Ini pakai bahasa apa nih harus diterjemahkan kan? Digital linguistiknya mana? Tidak pernah terjadi. Maka kemarin kenapa menjadi bulan-bulanan ketika ahli datang? Memang nggak substantif. Ahlinya datang sebagai ahli
pertanyaannya sebagai apa sehingga saling berbenturan, dan saya melihat ahli ini ternyata hanya diperlihatkan, bukan diperlihatkan, dibacakan perintout dan sudah berkesimpulan kalau itu pemerasan. Ini kan sungguh absurd. Ini mohon maaf sekali ya. Mungkin sebagai praktisi hukum, kita seringkali menemukan ahli ini kadang-kadang, mohon maaf ya para ahli, mohon maaf sekali, kadang-kadang ikut kepada siapa yang bayar, kepentingan siapa yang bayar. Ini seringkali terjadi. Dan sebagai penegak hukum, kami ini pengacara salah satu yang disebut penegak hukum, jiwa saya bergolak. Toh nggak menyulitkan saya juga kok, saya tinggal duduk di HP, lihat di TikTok komal-komal, kemudian saya memberikan pandangan. Bahkan saya sudah membuat 24 lembar pandangan hukum saya, ditambah terakhir sekali setelah datangnya saksi dan ahli ini 5 lembar lagi saya bikin sendiri dan sudah menempel di kepala saya, jadi tinggal tanya aja. Oke, kembali ke soal penangguhan Iya. penahanan yang ternyata waktu itu sebenarnya yang bikin Kak Sil berani speak up itu kan maksudnya gini loh, banyak warganet ya, baik itu pendukung Niki atau mungkin fansnya Niki gitu yang berharap Niki ini mendapatkan penangguhan penahanannya gitu. Kemudian muncullah Kak Sil nih yang berani speak up kalau Niki akan penangguhan Niki akan diterima gitu. Pada saat itu apa sih membuat Kak Sil itu yakin gitu, dan apa yang bikin Kak Sil akhirnya kaget kok ternyata ditolak? Ya, nggak ditolak loh, masih dimusyawarahkan. Ini saya luruskan ya, tidak ditolak. Dan tapi masih yakin kalau ini akan dikabulkan gitu? Yakin dong, karena kita bicaranya sesuai fakta bahwa Nikita ini adalah seorang ibu dengan 3 orang anak. Satu anaknya masih disebutnya anak-anak, perlu perlindungan ibu. Kita bicara hak asasi manusia, jangan bicara Nikita pemeras, Nikita ini penjahat. Lo belum ketok palu kok, masih harus ada azas praduga tak bersalah di otak kita, di pikiran kita. Itu yang bikin Kak Sil yakin itu bakalan pada hari itu, hari Kamis ya, malamnya ada 2 orang teman saya di sana menemani Nikita sampai setengah 12. Kok Nikita nggak pulang? Saya bilang masih menunggu ini soal penangguhan penahanan, karena tadi lupa ditanyakan kepada hakim sebelum ketok palu. Ternyata malam itu hakimnya udah pulang, ya kan, sudah diterima Kak, bahkan ditunjukkan email, ada email, balasan email. Tapi di situ juga saya mendengar sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan di sini lah. Tapi A1 saya bilang saya bisa pertanggungjawabkan, tidak masalah. Kalau marah kenapa memangnya? Apakah saya membuat kegaduhan, kerusuhan? Kalau benar Anda penggemar Nikita, kemudian Anda ini sebagai pendukung Nikita, seharusnya apa yang saya ucap bentuk doa dong. A1 saya ini A1 gaul. Ini ada sesuatu yang baik nih, ada sesuatu yang bagus. Kalau orang menyangka A1 saya ini adalah informasi yang akurat dipercaya, memang karena dari mulut saya. Lantas kegaduhan ini, apakah berasal dari lawannya Nikita atau dari pendukung Nikita? Kalau dari pendukung Nikita, saya berharapnya itu bentuk doa. Nah, ini dari Seteru ya, dari Seteru pun banyak yang menyindir masalah A1 Iya. yang diduga adalah tentang statementnya Kak Sil yang menyatakan sempat Nikita penangguhan penahanannya ternyata dianggapnya ditolak sama mereka. Pokoknya A1 itu seolah diduga menyindir Kak Sil menanggapinya gimana nih? Ya saya menanggapi santai aja, karena saya seorang praktisi hukum dan saya di luar para pihak kan. Saya tidak terlibat di dalamnya. Saya menyatakan apapun, ada kebebasan saya di sana. Dan saya meminta kepada seluruh pendukung Nikita, anggap ucapan saya adalah doa. Kalau musuhnya Nikita, pasti kejar saya. Dibilang saya berbicara tidak pada tempatnya. Terjadi nggak? Apanya? Maksudnya terjadi nggak ada Seteru Nikita kan memang ada yang ngebahas tentang banyak. A1 itu Kak Sil ini nggak diserang juga, nggak dianggap dibully? Ya. Dibully. Bahkan saya dengar ada yang mau bawa ini ke media dan menuntut saya meminta maaf. Ada yang bawa ke media, nanti saya mau dilaporkan. Silakan bos, silakan. Karena kalau saya ini setia dengan apa yang saya kerjakan. Ketika saya membela seseorang, saya akan setia. Walaupun itu nanti resikonya besar.
saya tidak peduli. Karena A1 saya ini adalah tentang sebuah kebebasan seseorang. Dimana kalau kita bicara penahanan, 120 hari paling lama di penyidikan dihabisi nama polisi. Waktu itu Nikita ditahan 120 hari loh. Kemudian di tingkat penuntutan paling banyak 50 hari. Nikita di sana 30 hari. Kemudian di tingkat pengadilan yang harusnya 30 plus 60. 14 September ini habis. Tiba-tiba ada penambahan penahanan luar biasa dari pengadilan tinggi untuk menandatangani perkara PN ini. Ditambah lagi 30 hari. Coba bayangkan teman-teman, ada apa dengan kasus Nikita? Kalau bukan adanya kriminalisasi, kalau bukan adanya sebuah katakan bukan sebuah subjek hukumnya seorang Nikita ini karena sebuah kebencian atau dendam dari sekelompok orang. Tidak mungkin ini terjadi. Pasal 27B sanksi hukumannya cuma 6 tahun kok. Pasal 369 sanksi hukumannya cuma 4 tahun. Tetibanya kenapa dimasukin pasal UTPPU? UTPPU ini adalah hasil kejahatan. Hasil kejahatan tindak pidana berat. Contoh tindak pidana beratnya ada 5 nih. 5 doang, gak ada yang lain. Pembunuhan, penganiayaan berat, pencurian berat, nah kemudian korupsi, dan terakhir narkotika. Yang mana? 369, 27B yang mana? Nggak masuk UTPPU. Ini pasal pesanan, mohon maaf. Kasil menanggapi fans kubu sebelah yang membuli Kasil mungkin dengan kayak, mohon maaf ya, sok tahu lah atau apa, gimana Kasil? Ya nggak apa-apa, kalau memang saya tahu kok, saya punya ilmu hukum dan saya tahu syarat-syarat penangguhan. Saya cuma mau bilang kenapa sih ada yang nahan, kenapa nggak suka nih kita ditangguhkan. Kok ditangguhkan ini kan artinya cuma badannya di rumah. Kalau nanti sidang tetap jalan kok sidangnya. Kenapa ada orang yang berusaha untuk mencegah Nikita? Berarti sampai sekarang Kasil masih yakin kalau harusnya penahanan kamar saya yakin, keluar gitu? Yakin. Yakin karena memang ada indikasi dugaan dan terbukti di SIPP PN Jakarta Selatan terbukti adanya penambahan penahanan luar biasa dari pengadilan tinggi terhadap perkara PN Jakarta Selatan. Terbukti kan? Saya nggak ngomong kosong. Silakan cek SIPP PN Jakarta Selatan perkara nomor 362 Nikita Mirzani. Apakah yang dilakukan fans kubu sebelah gitu ya yang membuli Kasil terkait penahanan yang sebelumnya Kasil umumkan akan terjadi ternyata menurut mereka ditolak, itu membuat Kasil jadi udah deh gak usah kecampur urusan kita lagi deh gitu, karena banyak terima bulian dari kubu yang membuat kesannya Kasil jadi so tau gitu. Saya ini pejuang ya. Saya tidak akan pernah meninggalkan apa yang saya perjuangkan. Bulian bagi saya anggap aja vitamin. Karena dengan semakin kita dibully, saya khususnya semakin kuat. Dan saya hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala para pembuli ini dibuka hatinya agar menjadi orang yang lebih baik dan tidak lagi membuli. Dan keyakinan saya tetap A1. Bahwa Nikita penahanannya itu akan dikabulkan dan sudah dikabulkan sebetulnya. Mau dibilang so tahu, no problem. Mau dibilang mau viral, mau pansos, no problem. Karena bagi saya ini persoalan kebebasan seorang. Saya penegak hukum. Tujuan saya masuk ke dalam perkara ini karena jiwa penegakan hukum saya terpanggil. Negara kita ini masih bobrok penegakan hukumnya. Lihat kasus Subang, lihat kasus Cirebon, kasus Palembang, anak kecil yang diculik, dipukuli, disiksa. Begitupun kasus Cirebon, begitupun kasus Subang. Masih bobrok. Kalau bukan kita pengacara yang bersuara, siapa lagi? Saya mau dikatain apa tadi? Pansos sok tahu. Tidak masalah. Terima kasih malah. Badan saya lebih enteng, dosa saya ditransfer. Gitu aja. Oke, kalau tadi kita bicara penangguhan penahanan ya Kasil ya, yang menurut Kasil harusnya tuh terjadi tapi ada indikasi ikut campur orang yang sedang menahan gitu ya. Betul.
Sekarang kita bicara tentang prediksi Kasil masalah tuntutan atau putusan kita nih, kira-kira menurut Kasil bayangannya tuh berapa lama sih? Tadi kan Kasil sempat ya. kayak ngerasa enggak kok TPPU nggak masuk gitu kan? Gimana Kasil? Oke. Ini kan dakwaannya kumulatif ya, harus dibuktikan satu persatu. 2 kumulatif utama, 27B dan 369. Telah hukum saya tidak akan ada yang terbukti unsur pidananya. Kemudian UTPPU berlaku apabila salah satu dari pasal ini terbukti. Jadi prediksi saya putusan bebas atau vrijspraak, putusan bebas untuk Nikita Mirzani. Sepahit-pahitnya, jika ada orang yang mau bermain pun pasti ada angka dong vonisnya, ya kan? Berapa tahun ada angka. Kalau angka, kalau misalnya sampai prediksi angka ada nggak? Nggak ada saya. Tetap putusan bebas vrijspraak. Karena saya melihatnya syarat formil dan syarat kebenaran material ini di kasus Nikita sulit dibuktikan. Dan jaksa penuntut umum ya sebagai orang yang berkewajiban membuktikan sesuai dengan pasal 66 KUHP tidak mampu membuktikan atau gagal membuktikan, sebenarnya dakwaan ini sudah lumpuh dari awal. Cacat hukum gitu maksudnya? Bukan cacat hukum sih. Jadi dakwaannya ini unsur-unsur atau deliknya tidak ada yang masuk gitu. Jadi makanya ini kita harus dibebaskan bos. Putusan bebas vrijspraak. Tidak boleh ada vonis bersalah terhadap Nikita itu. Bagaimana dengan sikap Nikita kepada jaksa atau seperti itu? Apakah mempengaruhi juga? Karena kan katanya mempengaruhi ya, katanya gitu ya, kita sebagai orang awam yang tidak mengerti nih. Jadi gini ya, seorang terdakwa dan penasihat hukumnya wajib membela dirinya mati-matian. Ini persoalan kebebasan hidupnya. Berapa tahun vonisnya berarti dia di penjara dong. Kebebasannya tidak ada. Maka di persidangan inilah disebutnya pemeriksaan persidangan. Terdakwa diberikan kebebasan untuk membela dirinya mati-matian. Justru yang melanggar ini adalah jaksa penuntut umum. Sangat melanggar. Haknya terdakwa ini dikebiri saya lihat. Baru ngomong separuh dipotong sama hakim. Baru ngomong separuh dipotong sama jaksa. Bagaimana terdakwa dan penasihat hukumnya bisa membela diri? Ini salah besar loh. Karena pengadilan ini tempatnya diperiksanya alat bukti. Yang punya kewajiban jaksa penuntut umum. Oke, Kasil, ini kan udah banyak saksi yang ini ya yang dihadirkan ya Kasil ya. Dan Kasil kan bilang tadi menurut Kasil prediksinya itu adalah bebas karena tidak ada unsur yang unsurnya tidak putusan bebas prediksinya putusannya bebas karena unsurnya kurang memenuhi gitu ya. Nah, dari saksi yang sudah dihadirkan di persidangan kita gitu ya. Banyak orang yang bilang saksi-saksi tersebut cukup memberatkan kita atas dakwaannya. Kalau Kasil bilang prediksinya putusan bebas, apakah saksi yang sudah dihadirkan di persidangan itu menurut Kasil justru meringankan? Oke. Saya membacanya sebagai orang hukum kita bagi dua nih. Ada yang pro ada yang kontra dong. Kalau yang pro akan bilang, wah ngaco itu BAP-nya ngaco kan gitu. Bagi yang kontra bilang, aduh udah cocok. Bagi yang pro bilang ini udah cocok dengan surat dakwaan. Bagi yang kontra bilang, wah ngaco-ngaco BAP-nya ini tuh kita nggak pegang juga kan BAP-nya, ya kan? Tapi kalau saya lihatnya nggak ke sana, karena saksi yang paling utama itu saksi korban. Kalau saksi yang sudah dihadirkan oleh jaksa penuntut umum disebutnya saksi the charge, saksi yang memberatkan. Fungsinya dia hanya sebagai petunjuk untuk saksi korban. Jadi kembali lagi pasal 184 KUHP ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Lantas keterangan saksi yang dimaksud ini otomatis adalah keterangan saksi korban. Kalau kita mau jujur, kok keterangan saksi korban malah melenceng daripada surat dakwaan dan BAP-nya, karena BAP sama dakwaan ya saudaraan. Dakwaan ini asalnya dari BAP. Kok nggak nyambung, jangan sembung nih, kan gitu. Nah, untuk menguatkan dakwaan atau saksi korban ini dikuatkan dengan apa? Dengan keterangan ahli, dengan surat
ya kan, dengan petunjuk dan keterangan terdakwa. Kelima alat bukti ini yang harus dibuktikan di persidangan. Keterangan ahli kemarin saya pikir jangankan 50-50, pasti di bawah 50%. Lantas keterangan para saksi, khususnya saksi korban, masih unus testis nullus testis. Pasal 185 ayat 2, satu saksi bukan saksi. Ini saksi korban masih berdiri sendiri. Karena saksi-saksi yang dibawa ini kagak nyambung dengan keterangan saksi korban. Masih berdiri sendiri nih, satu saksi bukan saksi. Jadi dibantunya dengan apa? Dengan keterangan ahli. Ternyata ahli pun ternyata tidak bisa bantu dia nih. Gugur lagi. Terus surat. Mana suratnya? Bentuk surat. Misalnya bukti transfer, bukti transaksi. Ya kan? Mana? Belum diperlihatkan sama sekali. Yang keempat, petunjuk. Petunjuk ini, saksi-saksi ini disebutnya petunjuk nih, untuk menguatkan kan. Saya bilang nih baru berdiri sendiri nih. Harusnya kan minimal 2 alat bukti kan. Alat bukti baru 1, saksi korban. Kemudian petunjuk. Petunjuk itu bisa handphone, bisa flash-disk 2, bisa akun WhatsApp, bisa print out chat. Mana? Nggak ada dong, masih berdiri sendiri lagi. Keterangan terdakwa, otomatis terdakwa menerangkan siapa dirinya dengan 2 hak. 2 hak dipunyai terdakwa, hak ingkar, ya kan, dan hak tidak menjawab. Hak ingkar artinya saya tidak bersalah, saya tidak pernah melakukan itu hak ingkar. Kalau hak tidak menjawab artinya ketika ditanya majelis hakim tidak tahu. Saya tidak tahu. Bukti chat, print out chat bukannya udah ditunjukin ya, dan untuk yang bukti transfer bukannya udah ditunjukin waktu ini ya, waktu sidang ya? Maksudnya kebenaran materialnya sudah ditunjukin belum? Arti kebenaran material tolong diberikan, diperlihatkan dong di muka persidangan. Izin yang mulia majelis hakim, ini adalah barang bukti kami. Izin ke depan majelis hakim, silakan penasihat hukum untuk maju melihat. Pernah nggak kayak gitu? Nggak ada kan? Secara formilnya aja tidak dijalankan, materialnya, barangnya, bendanya nggak diperlihatkan juga, cuma dibacakan kan, betul? Lantas terhadap barang bukti ini, apakah menjadi alat bukti yang sah ketika syarat materialnya belum terpenuhi? Ini udah disita belum? Ada surat perintah penyitaan belum? Ini ada berita acara sita belum? Yang ditandatangani oleh pemilik chat ini, yang ditandatangani oleh 2 orang saksi lainnya udah ada belum? Majelis hakim apakah sudah ditetapkan sebagai barang sita terhadap chat ini? Kalau belum, mohon maaf, nilai pembuktiannya 0. Mau dibacakan sampai bebusa dari pagi sampai malam lagi, nilai pembuktian 0. Karena syarat formilnya saja belum terpenuhi. Syarat materialnya, ini lembarannya ada, nggak bisa bos. Nggak bisa. Itulah kekuatan saya ketika saya bilang, Nikita wajib diputus bebas. Syarat material formilnya nggak masuk bos. Oke. Tapi maaf ya Kasil ya, ada nggak sih ketakutan kalau misalkan ternyata prediksi Kasil lagi-lagi nanti ternyata, kan yang pertama aja nih Kasil menduga ada indikasi kriminalisasi ya, dugaan terhadap kriminalisasi gitu kan. Nah sekarang prediksinya katanya kalau prediksi Kasil akan bebas, putusannya bebas gitu kan. Ada ketakutan nggak bakal salah nanti gimana ya gitu? Enggak ada. Kalau saya bicara hukum berdasarkan kajian ilmiah saya, berdasarkan penelitian saya, berdasarkan telaah hukum yang saya buat. Kalau ternyata putusannya tidak betul atau tidak sesuai prediksi saya, hakim yang memutuskan, salahkan hakimnya. Apakah hakim ini merah putih terhadap negara? Apakah hakim ini amanah dengan profesinya? Apakah hakim ini takut akan api neraka atau tidak? Lantas yang kedua, apakah pledoi dari pengacaranya ini susunannya udah benar belum? Dimasukin nggak nih unsur-unsur yang meringankannya? Seperti saya tadi bilang barang bukti, kan pledoi ini harus mencakup semuanya. Nah kemudian dibalas lagi dengan replik jaksa. Ketika jaksa membuat replik, pengacara berkewajiban membuat duplik. Apakah dupliknya udah benar atau belum? Kalau prediksi saya, karena saya sudah buat telaah hukum ya kan, berdasarkan pasal-pasal yang didakwakan, berdasarkan barang bukti, alat bukti yang ada, saya bilang putusan bebas. Namun kalau nanti pledoinya lemah, dupliknya lemah, masa saya yang disalahin? Kan begitu. Saya bukan para pihak, saya prediksi, kecuali saya para pihak, terus saya pengacara, saya bilang,
saya berharap putusannya bebas. Nggak boleh kan kita menjanjikan kemenangan. Paling saya kalau di para pihak, saya berharap putusannya bebas. Tapi karena saya di luar pihak, terserah saya mau ngomong apa kek. Terus kalau ternyata putusannya di luar dari prediksi saya, bukan pertanggungjawaban saya. Tapi untuk saat ini menurut Kasil putusannya prediksinya bebas? Sampai saat ini? Sampai nanti akhir saya akan bilang putusannya bebas. Dibully lagi dengan senang hati. Karena ilmu saya magister hukum pidana militer. Ya, ilmu saya ini ilmu yang mahal. Saya sudah sama profesor saya ini saya sudah dikasih nilai A. Magna cum laude 3,90 nilai saya. Tertinggi di kelas. Lantas apa yang mau diragukan dari saya? Dari tadi saya ngomong pakai kertas nggak? Lihat HP nggak? Karena semua di luar kepala saya. Kalau ternyata prediksi saya kata orang salah, ini bukan masalah salah dan benar. Lihat juga di persidangan, pledoinya udah bagus belum? Pemeriksaan alat bukti di persidangan sudah sesuai dengan yang diinginkan tidak? Duplik sebagai bantahan dari replik dan tuntutan udah bener apa belum bikinnya? Kemudian hakimnya kembali lagi. Keyakinan hakim terhadap alat bukti ini udah benar atau belum? Begitu. Nggak takut saya dibully. Itu urusan belakangan. Karena yakin dengan putusan tersebut dari unsur-unsur yang tadi disebutkan. Iya, yakin dengan kajian hukum ilmiah saya ini. Gitu. Siap. Thank you, Kasil. Thank you.